Trump minta data warga RI ditransfer ke AS. Ini kata Prabowo. Gedung Putih merilis lembar fakta yang berisi pengumuman Amerika Serikat dan Indonesia mencapai kesepakatan perdagangan yang bersejarah pada Selasa 22 Juli 2025. Melalui kesepakatan baru tersebut, Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi dari wilayahnya ke Amerika Serikat. Pemindahan data ini dilakukan melalui pengakuan Washington sebagai negara atau yurisdiksi yang menyediakan perlindungan data yang memadai berdasarkan hukum Indonesia. Selain pemindahan data, Indonesia dan Amerika Serikat akan merampungkan komitmen mengenai investasi digital, perdagangan, dan jasa. Indonesia sudah membuat komitmen untuk menghapus lini tarif harmonis tarif schedule yang ada untuk produk tak berwujud dan menangguhkan persyaratan terkait deklarasi impor. Dalam lembar fakta tersebut, Gedung Putih juga menunjukkan Indonesia berkomitmen mendukung moratorium permanen bea masuk atas transmisi elektronik di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dengan segera dan tanpa syarat. Gedung Putih juga menyebutkan Indonesia akan menghapus hambatan tarif secara preferensial pada lebih dari 99% produk Washington yang diekspor ke Indonesia. Penghapusan hambatan tarif itu berlaku di semua sektor, termasuk produk pertanian, kesehatan, makanan laut, teknologi informasi dan komunikasi, otomotif, dan bahan kimia. We made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart, and we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%, and we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties. But we will have full access into Indonesia. And we have a couple of those deals that are going to be announced. India basically is working along that same line. We're going to have access into India. And you have to understand, we had no access into any of these countries. Our people couldn't go in. And now we're getting access because of what we're doing with the tariffs. So they're paying 19% and we are not paying anything. And they're going to give us full access into Indonesia. Now Indonesia has some great product, and they also have some very valuable earths and various other materials. One of the things, as you know, they're known for is very high quality copper, which will be... Perjanjian tarif antara Indonesia dengan Amerika itu yang sejak awal memang banyak orang terkejut ketika terlihat kok Indonesia sepertinya ini bukan diplomasi ya gitu, tapi dia nyogok, dan nyogoknya keterlaluan, menyerahkan semuanya termasuk juga akses pertama. Dan yang terbaru ini yang paling ramai itu soal pengelolaan data pribadi dari warga negara Indonesia. Itu yang sekarang ini ramai banget kan. Sebenarnya Amerika ini kan memang cenderung dia ingin mengontrol semua sebagai polisi dunia. Makanya soal kemarin ketika Indonesia punya program QRIS dan sebagainya kan jadi dipersoalkan, karena dengan cara begitu ya perusahaan-perusahaan Amerika yang selama ini banyak mempunyai data kita melalui kartu kredit dan sebagainya nggak laku lagi kan. Secara umum sekarang ini orang lebih banyak milik QRIS, itu kan jadi persoalan juga. Nah sekarang ini kelihatannya dengan perjanjian ini karena dihajar secara tarif yang sangat tinggi oleh Trump, apalagi kemudian itu Indonesia bergabung dengan BRICS, dan sebenarnya itu juga yang membuat kemudian Trump marah, dihajar dengan angka tinggi. Tapi kemudian Indonesia ternyata bukan diplomasi sih, banyak orang menilai ini sih lihat si preman Trump itu ngamuk, ya udah deh kita sogok dulu deh, dia jangan ngamuk-ngamuk gitu. Tapi itu kan dampaknya sekarang ini berkaitan dengan kedaulatan. Itu yang jadi pertanyaan orang, meskipun belum clear ya bagi soal pengelolaan data ini seperti apa, karena Menteri Komdigi Mutia Hafid misalnya juga dia menyatakan dia belum bisa memberikan penjelasan karena dia masih menunggu nanti akan ada rapat dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan dari situ nanti dia akan dapat gambaran seperti apa. Tapi kalau kita lihat statement-statement dari Trump melalui akun media sosialnya, lewat White House,
Itu kelihatan bener kalau dia ngerasa bahwa Indonesia udah gua kuasai sepenuhnya deh. Kita mau apa aja kita masuk. Lu mau masukin produk-produk dari Amerika, pertanian macam apapun semua masuk, nggak tanpa tarif masuk ke Indonesia gitu. Akses pertambangan juga bisa masuk. Itu yang berkembang sejak beberapa hari terakhir ini. Iya, memang betul. Jadi kalau melihat daftarnya sebelumnya kita harus membeli pesawat Boeing sekian gitu, dan kemudian kita harus mengimpor produk-produk dari Amerika sekian banyak. Gitu. Memang kita seperti orang yang surrender begitu Pak Sesu, yang menyerah gitu ya. Kalau orang Jawa juga gitu ya. Bongko. Iya. Ya udah deh, mau lu apa deh, gue kasih begitu. Pokoknya ya. Jangan dimusuhin ya, jangan gue dikenain tarif tinggi ya, gitu kira-kira gitu ya. Iya, dan kemudian bahkan kita masih dikasih tarif 19%, itu kan masih tinggi dibandingkan Jepang, dibandingkan yang lain. Jadi dalam hal kita sebelumnya ya, tarif yang kita dari kita ke Amerika tuh biasanya sekitar 8-10% lah sebelumnya dulu Mas Ersu, ketika keadaan masih normal gitu ya, Trump belum menjadi presiden. Dan kemudian dari Amerika ke Indonesia itu dikenai tarif 3%, bervariasi sih, cukup bervariasi. Tapi sekarang dengan dari Amerika ke Indonesia itu hanya 0% tarifnya. Jadi artinya mereka bebas masuk, dan kemudian kita dikenai 19% dengan berbagai tambahan-tambahan itu tadi, bahkan membeli pesawat Boeing yang belum tentu juga kita butuhkan gitu ya, untuk jangka waktu tertentu, itu berat betul. Akibat bagian dari kesepakatan dagang, Amerika Serikat akan kelola data pribadi warga RI. Pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto resmi menyepakati perjanjian dagang baru yang salah satu poin krusialnya memungkinkan data pribadi warga Indonesia dipindahkan secara bebas ke negara paman Sam. Dan intinya negara Indonesia ini sudah dijual ke asing. Kita akan tetap menjadi pasar dan pengguna, sementara mereka akan menguasai data tanpa hambatan hukum dan meraup keuntungan besar. Bukankah ini kesepakatan yang sangat merugikan? Manisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker di 2023. Sebuah ironi, karena itu kita ingin mengembalikan, dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu. Justru karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Anies gak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Ini sedikit ngajari kendel, Mas Anies. Hidup Jokowi! Kalau saya teriak gajah, bagaimana kalian sambut? Gajah! Wala galo! Wah, kurang semangat. Gajah! Ah, begitu. Ini tujuannya semua komersial. Jadi bukan data kita dikelola oleh orang lain, bukan juga kita mengelola data orang lain. Kira-kira seperti itu. Untuk kebutuhan pertukaran barang dan jasa tertentu, ya, yang nanti bisa bercabang dua dia. Bisa jadi barang yang bermanfaat, tapi juga bisa jadi barang yang berbahaya seperti itu. Itu perlu keterbukaan data, siapa yang membeli, siapa penjual. Dan kita hanya bertukar data berdasarkan undang-undang perlindungan data pribadi dengan negara-negara yang juga diakui bisa melindungi dan menjamin data pribadi. Kalau melihat ini Mas Ersu, walaupun kita belum tahu ya ini barang kayak apa sih sebetulnya transfer data itu, tapi ini sudah banyak yang menanggapi, banyak yang galau dan memperlihatkan bahwa kita berada di posisi yang lemah, yang artinya tim negosiasi kita memang tidak kuat begitu. Kan ini dipimpin oleh Airlangga Hartarto sendiri yang ketika itu bersama dengan beberapa orang ke Amerika begitu, bertemu dengan tim negosiatornya mereka, dan kemudian Pak Prabowo sendiri juga bertelepon dengan Trump gitu kan. Dan ya tentu saja kalau dari pihak istana memuji bahwa keberhasilan diplomasi dari Pak Prabowo begitu. Tapi kok begini hasilnya? Bukankah Pak Prabowo selama ini selalu mengatakan jangan mau diinjak-injak oleh antek asing, kita jangan mau susupi oleh antek asing gitu. Apalagi kau bela-bela antek asing. Jadi kita jangan mau menyerah kepada asing. Ini sih bukan menyerah,
ini diberikan gitu kan. Jadi jadi yang mana ya sebetulnya, apakah Amerika bukan antek asing selama ini yang dituding-tuding itu? LSM disusupi antek asing. Ya, pemerintah sendiri juga disusupi kalau seperti ini, begitu disusupi melalui peraturan, melalui kebijakan begitu ya. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa finalisasi kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat yang diumumkan pada 22 Juli 2025 oleh Gedung Putih bukanlah bentuk penyerahan data pribadi secara bebas, melainkan menjadi pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur dalam tata kelola lalu lintas data pribadi lintas negara. Dalam rilis yang diterima Metro TV, Menkom DG Mutia Hafid mengatakan kesepakatan perdagangan justru menjadi mekanisme hukum aman untuk transfer data pribadi ke Amerika Serikat. Disebutkan negosiasi masih berjalan terus dan tertulis dalam rilis White House untuk bagian Removing Barriers for Digital Trade Barrier bahwa kesepakatan masih dalam tahap finalisasi. Pembicaraan teknis masih akan berlangsung. Kesepakatan yang dimaksud justru dapat menjadi dasar legal bagi perlindungan data pribadi warga negara Indonesia ketika menggunakan layanan digital yang disediakan oleh perusahaan berbasis di Amerika Serikat seperti mesin pencari, media sosial, layanan cloud, dan e-commerce. Pemindahan data pribadi lintas negara diperbolehkan untuk kepentingan yang sah, terbatas, dan dapat dibenarkan secara hukum. Pengaliran data antar negara tetap dilakukan di bawah pengawasan ketat otoritas Indonesia dengan prinsip kehati-hatian dan berdasarkan ketentuan hukum nasional. Pemerintah memastikan transfer data ke Amerika Serikat tidak dilakukan sembarangan. Sebaliknya, seluruh proses dilakukan dalam kerangka secure and reliable data governance tanpa mengorbankan hak-hak warga negara. Seluruh pemerintah di negara manapun di dunia ini, kalau punya jiwa yang merdeka dan kesadaran digital yang paling minimum saja, pasti tidak akan pernah terbesit sedikit pun untuk menyerahkan data pribadi warga negaranya demi alasan apapun, apalagi hanya karena sebuah kesepakatan perdagangan. Kita lihat bagaimana hebohnya Indonesia beberapa waktu lalu ketika pusat data kita dibobol pencuri data yang meminta tebusan. Kita juga lihat bagaimana data-data identitas, perbankan, telekomunikasi, intelijen dari Indonesia telah dicuri dan diperjualbelikan di situs-situs gelap. Ajaibnya, kini pemerintah Indonesia demi beraliansi politik dengan negara adidaya yang namanya Amerika Serikat malah memberikan seluruh data pribadi rakyatnya kepada mereka. Ini sama saja dengan menggelar karpet merah untuk penjajahan digital. Dan sebuah penjajahan digital di era digitalisasi saat ini sejatinya adalah penjajahan di dunia nyata, karena lebih dari separuh kehidupan kita telah ditransformasi ke dalam dunia digital. Pemerintah tidak hanya gagal di dalam bernegosiasi, tapi juga telah gagal melindungi rakyatnya. Kalau terkait dengan data pribadi, itu sebetulnya beberapa data pribadi kan sebetulnya merupakan praktek dari masyarakat pada saat daftar di Google, di Bing, melakukan e-commerce dan yang lain, pada saat membuat email, akun, itu kan data upload sendiri. Dan data-data gini tentu ini data pribadi, dan bagi kesepakatan Indonesia dan Amerika adalah membuat protokol untuk itu. Jadi finalisasinya bagaimana ada pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur untuk tata kelola lalu lintas data pribadi antar negara atau cross border daripada data pribadi tersebut. Dan ini adalah menjadi dasar hukum yang kuat untuk perlindungan data pribadi warga negara Indonesia. Dan ketika menikmati layanan cross border. Nah, cross border itu kan bukan hanya ke Amerika Serikat, tapi ke berbagai negara lain. Jadi itu sudah Indonesia sudah persiapkan protokol. Salah satunya protokol seperti di kawasan digital Nongsa. Di kawasan digital Nongsa dipersyaratkan security-nya itu bukan hanya security daripada segi digital, tetapi juga security physical. Jangan sampai ada orang masuk misalnya ke data center tanpa izin, kemudian mengambil server atau mengambil data. Demikian pula keamanan kabelnya sendiri. Kabelnya berada dalam standar tertentu,
sehingga orang nggak bisa tapping terhadap kabel tersebut. Dengan menyerahkan data kepada Amerika Serikat yang syarat dengan kepentingan neo-imperialis, sama saja seperti kita menyerahkan diri dalam keadaan telanjang bulat. Dengan data pribadi kita, Amerika Serikat akan tahu apa saja tentang kita. Bahkan mereka menjadi lebih tahu seluk-beluk diri kita daripada kita sendiri. Karena tahu semua tentang kita, mereka bisa melakukan apa saja kepada kita. Kita akan menjadi komoditas ekonomi dan kelinci berbagai macam percobaan yang dibuat seperti mainan. Kemajuan AI akan memperburuk skenario terburuk yang mungkin terjadi. Propagasi dampak negatif dari dikuasainya data pribadi kita akan menandai tahap demi tahap gejala pelemahan kita sebagai bangsa yang kini merdeka, menjadi kurang merdeka, dan pada akhirnya menjadi bangsa yang tidak merdeka. Di saat negara-negara di dunia berpacu untuk menjadi nomor satu dengan mengembangkan digitalisasi dan AI, kita malah menjatuhkan diri dengan menjual data pribadi. Saya pikir seluruh rakyat Indonesia pasti akan menolak rencana ini, dan pilihan bagi pemerintah Indonesia saat ini hanyalah tinggal satu, yaitu membatalkan rencana kesepakatan tersebut. Akan menjadi sebuah tragedi bagi bangsa ini jika harus melihat negerinya kembali terjajah tepat di perayaan kemerdekaannya yang ke-80. Presiden Prabowo Subianto buka suara soal transfer data pribadi RI ke Amerika Serikat (AS) yang menjadi salah satu poin kesepakatan negosiasi. Prabowo mengatakan negosiasi antara pemerintah RI dan AS masih terus berjalan. Ya, nanti itu sedang negosiasi berjalan terus, kata Prabowo seusai acara Harlah PKB di JCC Senayan, Jakarta, Rabu, tanggal 23 Juli tahun 2025. Sebelumnya, Gedung Putih Kediaman dan Gedung Kerja Presiden AS merilis pernyataan yang mengungkapkan bahwa Amerika Serikat dan Indonesia telah mencapai kesepakatan mengenai kerangka kerja perjanjian perdagangan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan perdagangan penting dengan Indonesia, yang akan memberikan Amerika akses pasar di Indonesia yang sebelumnya dianggap mustahil, dan membuka terobosan besar bagi sektor manufaktur, pertanian, dan digital Amerika. Demikian pernyataan Gedung Putih di situs resminya yang dirilis pada Selasa, 22/7 waktu setempat. Berdasarkan kesepakatan ini, Indonesia akan membayar tarif resiprokal sebesar 19% kepada Amerika Serikat. Gedung Putih menyebutkan persyaratan utama kesepakatan perdagangan AS Indonesia akan mencakup sejumlah poin, salah satunya tentang menghapus hambatan perdagangan digital, yang di dalamnya mencakup tentang poin bahwa data pribadi bisa ditransfer ke AS. Amerika Serikat dan Indonesia akan menyelesaikan komitmen terkait perdagangan, jasa, dan investasi digital. Indonesia telah berkomitmen menghapus batas tarif HTS (Sistem Tarif Terharmonisasi AS) terhadap barang tak berwujud, dan menunda persyaratan terkait deklarasi impor, mendukung moratorium permanen bea masuk atas transmisi elektronik di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) segera dan tanpa syarat, dan mengambil tindakan efektif untuk mengimplementasikan inisiatif bersama tentang regulasi domestik jasa, termasuk mengajukan komitmen khusus yang telah direvisi untuk sertifikasi oleh WTO, kata Gedung Putih. Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi dari wilayahnya ke Amerika Serikat melalui pengakuan Amerika Serikat sebagai negara atau yurisdiksi yang menyediakan perlindungan data yang memadai berdasarkan hukum Indonesia.